Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang pajak gitu ya. Jadi beberapa waktu lalu ada heboh, misalnya kalau Bapak Ibu UMKM pakai yang final 0,5% omset 4,8 M, itu omsetnya adalah gabungan atau dihitung dari omset usaha ditambah dengan transaksi saham. Pertanyaannya ini harus digabung apa tidak begitu. Nah, jadi ini menjadi heboh sejak terbitnya peraturan pemerintah atau PP nomor 20 tahun 2026. Terbitnya sih nggak heboh, hebohnya pas ada penjelasan gitu. Jadi eh, kenapa heboh gitu ya? Jadi kalau kita lihat jumlah SID atau jumlah investor di pasar modal di saham itu, sorry di pasar modal secara keseluruhan itu ada sekitar 27,7 juta di bulan Mei 2026. Nah, dari angka ini itu hampir 12% atau hampir 3,3 juta orang itu profesinya adalah pengusaha atau wira swasta. Nah, kan nggak tahu nih pengusahanya pakai yang final 0,5%, pakai yang norma atau pakai yang pembukuan. Tapi saya yakin mungkin banyak yang pakai 0,5% gitu. Nah, karena mereka pakai yang 0,5%, kemudian mereka juga melakukan transaksi saham, khawatir nih, aduh jangan-jangan gara-gara ini nggak bisa pakai yang 0,5% lagi gitu. Nah, jadi awal mulanya di mana sih? Jadi awal mulanya itu adalah ada acara sosialisasi dari pajakku. Pajakkunya mengundang penyuluh atau apa pembicara dari Dirjen Pajak gitu. Nah, itu kalau nggak salah hampir 3 jam dia punya sessions. Masalah terjadi di jam 2:21:59. Jadi pada saat FAQ, Bapak Ibu, kan dicatat sama tim pajakku di sini. Nah, pas yang bersangkutan ya dari Dirjen Pajaknya menjawab yang pertanyaan nomor 4, apakah penjualan aset pribadi, bunga bank, atau capital gain termasuk dalam perhitungan batas peredaran bruto 4,8 M gitu. Nah, eh, di penjelasan oleh Dirjen Pajak itu, saya nggak tahu dia apakah pendapat pribadi atau dia mewakili institusi, disebutkan jelas trading saham ini memenuhi semua yang unsur dikatakan sebagai usaha. Nah, dengan kata lain, dia mau bilang, oh ya, masuk berarti. Capital gain, bunga bank, aset pribadi, dan sebagainya gitu. Walaupun dia spesifik bilangnya untuk yang transaksi saham sih gitu ya. Nah, heboh lah gitu ya. Nah, setelah itu diucapkan begitu, beredar semua, waduh, para influencer, apa, bikin konten, wah, hati-hati pajaknya sekian, 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 sekian gitu. Nah, itu awal mula kehebohan daripada omset usaha sama ini digabung. Eh, nah, sekarang pertanyaannya bunyi aturannya kayak apa sih gitu ya. Jadi saya coba buka PP nomor 26 tahun PP nomor 20 tahun 2026 pasal 57 ayat 1. Wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak penghasilan bersifat final merupakan satu WP pribadi, WP pajak badan berbentuk perseroan persorangan yang didirikan oleh satu orang, dan koperasi. Eh, atau koperasi sorry, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 M dalam 1 tahun pajak. Sorry, ini harusnya ada enter ya. Oke. Jadi yang boleh pakai pajak final itu omsetnya tidak lebih dari 4,8 M. Omset itu dalam bahasa pajak adalah peredaran bruto. Kemudian di pasal 58 ayat 1, besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat 1 merupakan A. Jumlah keseluruhan peredaran bruto atas penghasilan dari usaha dan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Jadi penghasilan usaha dan pekerjaan bebas dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan, baik yang dikenai pajak penghasilan yang yang tidak bersifat final maupun yang bersifat final. Nah, kalau saham kan final, obligasi final, deposito juga final, termasuk peredaran bruto yang diterima atau diperoleh di luar negeri dan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima diperoleh dari usaha dan jasa. Ini
Basically kayak kamu kalau dapat barang gratisan, kamu endorser gitu. Itu dihitung juga gitu ya. Nah, sebelum dikurangi sama potongan penjualan, potongan tunai atau potongan sejenis. Jadi kalau kamu apa namanya dapat imbalan, imbalannya itu ada potongan, tetap dihitung imbalannya secara bruto. Nah, tapi di pasal 58 ayat 1 ini gitu. Nah, jadi kata kuncinya di sini. Penghasilan dari usaha dan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Jadi untuk menghitung peredaran bruto 4,8 M itu adalah dari usaha dan jasa pekerjaan bebas. Meskipun pekerjaan bebasnya bukan kena pajak final, tapi untuk menghitung kamu eligible untuk 4,8 M atau tidak, itu termasuk penghasilan yang kamu terima dari pekerjaan bebas. Nah, jadi mau yang sifatnya tidak final, pekerjaan bebas itu tidak final, maupun yang final gitu. Nah, jadi jika aktivitas transaksi saham, jadi kalau misalnya kamu jual beli saham dianggap usaha atau pekerjaan bebas, kan dia bilang peredaran bruto itu dari usaha dan pekerjaan bebas, maka omsetnya harus digabung. Tapi kalau aktivitas trading saham bukan usaha atau pekerjaan bebas, maka tidak perlu gitu. Nah, pasal ini menurut saya abu-abu gitu. Karena kalau menurut wajib pajak sudah pasti loh, kan saya transaksi saham perorangan, nggak campur sama uang usaha, nggak campur sama uang pekerjaan bebas, itu uang pribadi saya yang sudah saya bayar pajak. Kenapa dianggap itu omset daripada usaha saya gitu kan? Nah, tapi kalau misalnya orang pajaknya bilang seperti sosialisasi, loh itu kan sudah kayak usaha, ada analisanya, ada tiap hari baca beritanya, ada ininya, ada itunya. Nah, sehingga itu sudah seperti menyerupai kegiatan usaha, sehingga itu harus digabung gitu. Nah, apakah di dalam PP nomor 20 2026 ini ada kalimat spesifik yang mengatakan transaksi saham itu dimasukkan sebagai usaha? Tidak ada, Bapak Ibu. Ya. Jadi ini benar-benar berdasarkan penafsiran gitu. Nah, karena saya penasaran gitu ya, saya coba telusurin. Jadi pertama-tama saya telepon ke kering pajak. Untung waktu saya telepon itu di bulan Juli ini sudah lewat daripada batas penyerahan SPT perorangan sama perusahaan gitu. Jadi nggak rame. Wah, dulu kalau saya pas telepon lagi bulan-bulan Maret April itu sudah ditungguin kayak 20 menit itu terus akhirnya mati gitu. Nah, ini ditelepon nunggunya memang agak lama sedikit tapi nyambung gitu. Nah, kemudian saya menanyakan, ya kalau orang punya usaha UMKM, pajak final 0,5%, misalnya omsetnya 2 miliar setahun, terus dia transaksi saham 4 miliar gitu. Apakah itu menjadikan saya nggak bisa pakai yang 0,5% lagi? Nah, dari penjelasan kering pajak, dia bacakan pasal 57 dan 58 itu. Jadi itu kenapa saya kutip 57 58, karena oleh petugas pada waktu itu dia jelaskan. Lebih tepatnya 58 sih. Nah, kemudian saya tanya lebih lanjut nih, tapi kan di YouTube ada bla 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 begitu. Ah, dia bilang, maaf Pak, kalau di kering pajak kami ini nggak bisa menafsirkan gitu, nggak bisa menginterpretasikan, kami hanya bacakan peraturan. Kalau Bapak mau tahu lebih detail, silakan datang ke KPP, Kantor Pelayanan Pajak setempat gitu. Oke, nah kebetulan saya kan kerja di tempat kerja saya itu di lantai 2 itu ada 2 KPP. Meskipun KPP saya bukan di situ, tapi itu kayak ada semacam kantor pelayanan gitu. Nah, saya datang gitu. Pas saya datang jam 12-an istirahat. Oke, no problem. Saya tunggu di luar. Saya tunggu jam setengah 2 saya balik ketemu sama petugasnya. Saya tanyakan hal yang sama gitu. Nah, ternyata pas saya diskusi dengan dia nggak ada yang pasti juga gitu. Jadi dia waktu ketemu saya, oke saya tanya begini, oh ya Pak, saya juga dengar. Terus dia buka peraturannya. Jadi dia bilang, eh akhirnya, jadi gimana Pak? Masuk apa enggak Pak gitu? Dia bilang, apabila penghasilan dari transaksi saham tersebut tidak masuk dalam kategori pekerjaan bebas atau usaha, ya nggak perlu digabung omsetnya gitu. Karena kan di kalimat di sini peredaran bruto itu adalah yang berasal dari usaha dan pekerjaan bebas. Jadi kalau misalkan transaksi saham Bapak bukan usaha dan juga bukan pekerjaan bebas, ya nggak perlu digabung gitu. Nah, saya berargumen lagi, Pak, taruh deposito kena pajak final, itu nggak digabung. Taruh di obligasi, kuponnya final, nggak digabung juga.
kenapa saya taruh di saham pajaknya final harus digabung gitu? Saya berargumen dong, mau usaha atau nggak usaha. Ini kalau kita mau berargumen lebih lanjut, emang kamu pikir beli obligasi nggak pakai analisis gitu? Kalau obligasi pemerintah, kita juga harus menganalisis kan, apakah mau beli yang 5 tahun atau yang 15 tahun atau yang 25 tahun. Kalau kita beli obligasi korporasi, nah itu analisis lagi. Kalau gagal bayar bagaimana? Baru-baru ini ada yang gagal bayar lagi gitu. Nah, jadi eh, kenapa saham dikasih perlakuan beda sendiri, sementara deposito dan obligasi itu dianggap final gitu. Padahal effortnya juga nggak kecil loh, karena kita taruh deposito juga ada effort untuk menganalisis, membuka rekening, tanda tangan segala macam gitu. Ya, again, dia cuma balikin lagi Pak. Oh ya Pak, pokoknya kalau sesuai peraturan, ya itu masuk digabung kalau itu pekerjaan bebas atau usaha. Kalau misalkan nggak masuk ya nggak usah gitu. Jadi basically diulang gitu. Oke. Terus Pak, jadi gimana dong Pak kalau nanti pas mengisi? Ya kalau begitu Bapak mesti ngomong langsung sama AR atau akun representatif yang periksa Bapak langsung gitu. Nah, terus terang saya dulu AR-nya tercatat di Batam. Kemudian saya pindah domisili ke Jakarta. Eh, KTP-nya sudah pindah, apa pajaknya belum pindah. Saya urus. Setelah saya urus itu saya nggak tahu bertahun-tahun kemudian baru dipindahkan ke Jakarta. And then pas di Jakarta terus terang saya nggak pernah ketemu. Di DJP online itu ada nomor kontaknya, tapi saya kontak nggak pernah dapat. Di Cortex nggak ada nomor kontak petugas pajaknya. Jadi terus terang saya tidak tahu yang AR saya siapa, dan juga saya sampai dari dulu sampai sekarang saya lapor sendiri nggak pernah ketemu dia juga gitu. Nah, jadi akhirnya opsi yang untuk ketemu air langsung saya tidak lakukan karena memang terus terang saya juga tidak memiliki usaha yang pajak final gitu. Ya, kalau pekerjaan bebas adalah, ya kan kalau influencer, YouTuber gitu kan. Nah, kalau kamu monetas itu hitungannya pekerjaan bebas. Nah, kalau itu saya ada. Tapi kalau sebagai usaha saya nggak ada. Saya cuma murni bertanya karena banyak nasabah di panen aset yang saya bantu itu menghadapi kendala itu. Nah, oke, jadi setelah dari kantor pajak saya eh, menemukan jawaban walaupun tidak bisa memberikan suatu kepastian, saya coba cari tahu lebih lanjut lagi. Nah, sekarang di dalam pekerjaan bebas sama usaha ada nggak kategori eh, transaksi saham? Nah, kalau pekerjaan bebas itu dicantumkan dalam PP nomor 20 tahun 2026. Jadi pekerjaan bebas itu apa? Contoh misalnya kamu pengacara, kamu akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, aktuaris, dan tenaga ahli sejenis lainnya. Kalau kayak asesor gitu, itu juga masuk gitu. Nah, jadi ini pekerjaan bebas. Pemain musik, musicians, ya, MC, pembawa acara, singer, ya, pelawak, bintang film, sinetron, iklan, sutradara, kru film. Nah, kru film loh. Wah, kamu kalau kerja di apa? Kerja di film itu kru masuk pekerjaan bebas juga. Pekerjaan bebas itu kamu bisa bayar pajak nggak 100% dari revenue yang kamu terima. Ya, jadi misalnya kamu terima 10 juta misalnya. Itu kamu bayar pajak cuma kalau untuk yang di atas setengah dari itu. Ada hitung-hitungannya ya. Kemudian ada foto model, ya misalnya kamu ganteng, cantik, tampan, atau kamu punya anak ya adorable gitu ya, diminta jadi foto dibayar gitu. Atau kamu misalnya punya pets ya anjing atau kucing yang wah bagus sekali, difoto terus dapat honor, nah itu juga masuk foto model. Ya peragawan, peragawati, pemain drama, penari, pemahat, jadi ini pekerja seni lah. Ya termasuk influencer, selebgram, blogger, vlogger dan sejenisnya gitu. Nah, kemudian kamu kalau atlet, atlet pekerjaan bebas. Jadi kalau kamu misalnya mewakili Indonesia, kamu dapat medali, dapat piala, dapat hadiah. Nah, hadiahmu itu ada potongan pajaknya. Jadi nggak seperti orang normal kerja. Penasihat, pengajar, oh sorry, asesor itu masuk sini harusnya. Pelatih, penceramah, penyuluh, moderator, dan proses jenis. Pengarang, peneliti, penerjemah, agen iklan, pengawas atau pengelola proyek, perantara, petugas penjajah, agen asuransi, atau distributor. Nah, jadi kalau distributor-distributor seperti yang orang apa barang-barang MLM seperti itu juga dianggap pekerjaan bebas. Nah, dari 11 kategori ini, yang mendekati itu adalah poin H, perantara. Ya kan kalau kita lakukan transaksi saham kan kita broker istilahnya kan.
Tapi perantara ini menurut saya ya dipaksain kalau dibilang itu adalah investor saham. Karena kan dia itu menemukan pelanggan. Kalau kita transaksi saham kan nggak menemukan pelanggan, kita cuma pasang bid over di itu. Nah, jadi menurut saya eh, yang namanya aktivitas melakukan transaksi jual beli saham itu tidak masuk dalam kategori pekerjaan bebas karena nggak ada kategori pekerjaan bebas yang cocok untuk itu. Nah, kalau usaha bagaimana? Nah, kalau usaha itu KLU ya. KLU itu apa? Klasifikasi atau kode lapangan usaha, saya nggak tahu K-nya apa. Itu mengacu kepada KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha. Nah, jadi kalau kamu isi di Cortex, Bapak Ibu, kamu tuh bisa mengisi kamu tuh KLU berapa. Nah, total KBLI itu nggak 11. Kalau KBLI itu di dalam Cortex itu ada 1559. Kan nggak mungkin saya tampilin semua. Nah, saya minta bantuan AI untuk cari gitu. Dapat gitu. Nah, ada KBLI atau KLU 64994. Perdagangan di pasar keuangan atas nama sendiri. Ya, jadi kadang-kadang banyak orang, Pak, kerjanya apa, Pak? Ya, saya cuma investor aja. Nah, ini KBLI 64994 gitu. Nah, jadi nama kodenya perdagangan di pasar keuangan atas nama sendiri, deskripsinya juga sama. Kalau kamu mau cari ini, kamu nggak bisa ketik nomor ya. Bisanya kamu ketik di sini. Kenapa? Karena kalau saya coba ketik nomor nggak keluar, nggak tahu kenapa. Itu. Nah, jadi perdagangan di pasar keuangan. Ya, kalau kita jual beli saham kan berarti dagang saham di pasar keuangan. Pakai nama sendiri gitu. Nah, ketika saya telusurin lebih lanjut, definisi dari 64994 itu mencakup kegiatan perdagangan berbagai macam instrumen keuangan. Misalnya saham, valuta asing, kontrak komoditas, dan kripto atas nama sendiri, dan aset keuangan seperti bulion yang umumnya memperoleh keuntungan jangka pendek. Jadi kalau misalnya kamu trade saham, trade obligasi, trade kripto, trade forex gitu ya, kontrak komoditi, kamu trade emas juga. Nah, itu masuk KBLI ini. Nah, ini mencakup ini investasi dan trading atas nama sendiri, piutang atas nama sendiri, efek derivatif, bla bla bla, swap opsi gitu. Jadi ini benar-benar memenuhi aspek trader gitu. Nah, pertanyaannya, kalau kita mendaftarkan diri dengan KLU 64994, apakah serta-merta menjadikan transaksi pasar modal kita masuk pajak progresif? Kenapa? Karena dianggap usaha gitu kan. Jawabannya tidak. Mau kamu register dengan KBLI ini ataupun tidak, kamu kalau melakukan jual saham tetap kena final 0,1%. Ya. Jadi tidak serta-merta menjadikan kalau kamu beli saham 1 juta, jual 1,2, 200 ribunya dianggap sebagai keuntungan dan kena progresif. Itu ngawur, enggak begitu. Jadi tetap 0,1. Untuk dividen, kalau misalnya kamu terima dividen pakai nama perorangan, itu kena 10% kalau kamu nggak mau reinvestasi. Kalau kamu mau reinvestasi, itu apa namanya, eh, itu dibebaskan 10%-nya. Mau terdaftar di KBLI atau tidak, berarti nggak ini juga. Tapi kalau in case ya, kamu register diri kamu dengan 64994, berarti secara implisit ya, nggak eksplisit ya. Kamu mau bilang, oh saya ini usahanya jual beli saham gitu. Nah, kalau kamu misalnya usahanya adalah jual beli saham dan kebetulan kamu itu memiliki UMKM yang saat ini menggunakan pajak final 0,5%, berpotensi sekali lagi ya, berpotensi nanti diterjemahkan sebagai orang pajak. Oh ya, berarti ini bisa digabung nih omsetnya gitu. Ya, jadi misalnya kamu transaksi UMKM-nya 3 miliar gitu. Kamu transaksi sahamnya juga 3 miliar. Kan aturan 3 miliar eligible untuk UMKM yang 0,5%. Tapi gara-gara kamu transaksi sahamnya ada 3M, totalnya jadi 6, kamu nggak eligible. Jadi cuma boleh pakai norma atau pakai pembukuan untuk yang omset 3M itu. Nah, eh, jadi apa namanya? Itu kemungkinan ya. Nah, bagaimana kalau misalnya saya wajib pajak, saya punya usaha yang pakai pajak final 0,5%, saya juga melakukan transaksi saham atas nama sendiri, tapi saya tidak daftarkan di KBLI atau KLU 64944. Jadi saya cuma satu aja. Saya coba tanya ChatGPT gitu. Nah, kalau menurut ChatGPT, omset itu tidak digabung kalau
UMKM-nya beneran memang ada jasa, ada transaksi. Rekening saham atas nama pribadi, dana saham merupakan dana pribadi, tidak ada unit usaha trading, tidak ada pembukuan atau administrasi trading sebagai bisnis, tidak pernah menyatakan saham sebagai lapangan usaha, keuntungan sudah dikenain pajak final. Jadi kalau misalnya nggak digabung kalau kondisi ini. Nah, digabung kalau transaksi dilakukan dengan sangat intensif atau terorganisasi, terdapat modal usaha khusus, ada pembukaan rekening trading tersendiri, aktivitas diakui sebagai sumber usaha utama, terdapat pegawai, sistem tempat atau organisasi khusus, wajib pajak menyebut sendiri sebagai usaha trading. Ingat disclaimer ChatGPT. ChatGPT can make mistakes. Jadi tidak berarti yang dikatakan ChatGPT itu benar gitu. Dan dia juga sudah disclaimer saya bisa salah juga. Nah, jadi ini versi ChatGPT. Jadi menurut dia kalau nggak digabung kalau kondisi A, digabung kalau kondisi B. Kalau menurut saya bagaimana ya? Ini pendapat saya ya. Pertama ini memang pasal karet gitu. Jadi gray area. Dan argumen saya, kalau kupon obligasi bunga deposito yang kena pajak final itu dipisah, saham juga harusnya dipisah. Walaupun nanti dia bisa counter argumen. Enggak Pak, kalau kamu misalnya menyewakan kos-kosan, menyewakan gudang yang pajaknya final, itu digabung. Itu betul. Kenapa? Karena gudang sama kos-kosan atau rumah itu usaha aktif. Argumennya sih saya bilang masuk akal. Kan nggak mungkin rumah itu tahu-tahu kita sewakan tapi nggak kita apa-apain. Kan pasti harus kita renov, harus kita iklankan, harus kita ngapain. Jadi itu memenuhi ketentuan sebagai usaha gitu. Tapi kalau misalkan kalau kita lihat final tidak final, menurut saya sih ini kan instrumen keuangan. Itu nggak digabung, kenapa jadi digabung gitu? Nah, kemudian argumen saya adalah menganalisa saham itu tidak selalu lebih sulit daripada menganalisa obligasi. Obligasi itu kadang-kadang nggak gampang juga gitu. Nah, tapi saran daripada ChatGPT, menurut saya mungkin bisa kita jadikan referensi. Nah, jadi kalau misalnya nih, Bapak ya atau Ibu udah sering dikenain, ya maaf ya, dapat pemeriksa yang maaf mungkin mengancam-ngancam atau sudah sering diperkarakan atau apa, walaupun dasarnya kurang kuat, Anda pengen tidur tenang, menurut saya sekali lagi, menurut saya eh, harusnya nggak masuk. Tapi kalau Anda mau tidurnya tenang, bikin PT aja. Jadi dirikan satu PT. PT itu khusus untuk transaksi saham. Gitu. Nah, jadi eh, kalau kamu dirikan PT, itu omsetnya nggak digabung. Kenapa? Karena yang digabung itu adalah omset dari perorangan dan perusahaan perorangan. Jadi kalau misalnya kamu punya usaha, kamu punya perusahaan perorangan, kamu punya penyewaan gudang atau apa, itu digabung semua. Tapi omset daripada usaha kamu sama omset daripada kamu punya dirikan satu PT, PT beda sama perusahaan perseorangan ya. Perusahaan perseorangan itu cuma satu pemegang sahamnya. Kalau PT itu minimal dua pemegang saham. Jadi kalau misalnya ada dua pemegang saham, itu dianggap satu entitas sendiri, sehingga itu tidak digabung gitu. Nah, jadi kalau memang mau tidurnya nyenyak, eh, saran saya bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya Anda punya pendapat yang sama dengan saya, harusnya itu nggak digabung, ya sudah, nggak apa-apa, kita berargumen saja. Jadi ini kan memang usaha sama UMKM terpisah. Nah, ini bukan saran resmi dari pajak, jadi kalau mau dapat penjelasan yang komprehensif, menurut saya bisa datang ke kantor pajak langsung atau hubungi konsultan pajak yang tersertifikasi. Nah, waktu saya bikin konten ini, Prancis tersisih. Makanya adios Prancis gitu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.